Sekarang ini harus mengaji terus. Karena internet ini luar biasa menawar-nawarkan pengajian. Ada yang baru sekarang namanya gufron. Inna maqali wa maqali inna rahmatan lillahi wa maqali katanya. Bahasa Suryani katanya itu. Saya coba itu lihat tafsir At-Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, macam-macam. Saya tidak ketemu uraian-uraiannya itu. Lain. Belum ada itu lain anak kecil. Ditanya begini. Mengapa ayah tak undang aku waktu ayah nikah? Belum ada saya dengar itu. Karena mengapa itu bukan kata benda. Tapi itu adalah kata tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pengurus masjid Ikhwanul Muslimin yang saya hormati, hadir pula saya lihat pagi ini Bapak akan Kemenak Padang Lawas. Alhamdulillah. Baru pulang haji nampaknya Pak. Oh iya. Langsung ke Padang Lawas ya. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati adik-adik, anak-anak muda pada pagi hari ini hadir beberapa orang. Kita semua jamaah yang berhadir, Bapak Ibu sekalian. Pengajian kita ini pertemuan yang ke-40. Alhamdulillah, ke-40 kali masih bertahan mengaji. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap semangat yang belajar ini, biarpun sudah 40 kali. Sekarang ini harus mengaji terus, karena internet ini luar biasa menawar-nawarkan pengajian. Ada yang baru sekarang namanya gufron. Inna maqali wa maqali inna rahmatan lillahi wa maqali katanya. Bahasa Suryani katanya itu. Saya coba itu lihat tafsir At-Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, macam-macam. Saya tidak ketemu uraian-uraiannya itu. Lain. Dia bisa bahasa semut. Saya lihat tafsir Qurtubi tentang Nabi Sulaiman yang bicara dengan semut itu. Hatta idza atau ala wadin namli. Kan itu ayatnya. Ketika Nabi Sulaiman masuk ke lembah semut. Tidak ketemu uraian gufron itu. Itu lain sendiri itu. Jadi menurut saya, kita ini harus belajar terus supaya kita tidak ikut-ikut yang aneh-aneh itu. Ada counter di pikiran kita. Makanya mengaji ini penting. Alhamdulillah kita sudah hadir di sebuah hari. Kajian kita surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-31, ini sesi 2. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-31. Kemarin sudah belajar pertama, ini yang kedua ini masih ayat yang sama karena ayatnya pembahasannya agak panjang sehingga perlu 2 kali pertemuan. Boleh dilihat Al-Qur'annya, mudah-mudahan selesai 50 sampai 60 menit. Kata Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada Adam alaihi salam nama-nama. Jadi dulu ayah kita itu diajarkan nama-nama di surga. Di mana surganya bisa beda pendapat. Ada yang mengatakan surga yang akan kita masuki, ada nanti yang mengatakan surganya itu di Palestina. Nah, macam-macam. Itu tak perlu diperdebatkan. Sama dengan Ustaz Jawas yang meninggal itu. Ya saya doakan aja. Biarpun beliau itu salafi. Tak apa-apa itu. Beda-beda pendapat. Apa itu. Jangan dicaci-caci. Tak boleh. Yang masalah itu selalu beda pendapatan. Itu baru jadi masalah. Beda pendapat apa-apa. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Setelah Adam diajarkan nama-nama di surga, terserah tadi surganya di mana. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman,
bahwa Adam itu, ini Adam sudah berilmu. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam diajarkan apa tadi? Nama-nama. Ayah kita itu dulu. Setelah diajarkan, dia sebut kepada malaikat, sebutkan nama benda-benda yang saya ajarkan. Nanti di ayat selanjutnya malaikat jawab, kami tak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu nanti tafsir selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa tadi yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam? Nama-nama. Melihat anak kecil, mana lebih duluan anak kecil tahu kata mama, ayah, ibu, bapak, atau mengapa, kenapa, bagaimana, di mana? Mana duluan tahu? Nah, itu dia. Belum ada itu lahir anak kecil ditanya begini. Mengapa ayah tak undang aku waktu ayah nikah? Belum ada saya dengar itu. Iya kan? Karena mengapa itu bukan kata benda, tapi itu adalah kata tanya. Dan mengapa itu pertanyaan yang paling sulit. Kan yang paling rendah itu apa? Yang kedua bagaimana? Yang terakhir mengapa? Jadi nama-nama dulu. Jadi anak kita pun di rumah ajarkan dulu nama-nama. Terserahlah nama-nama warna, nama-nama kambing boleh. Kenapa? Allama Adamal asma, nama-nama dulu. Kenapa itu? Supaya lekat di kepala anak kita, oh benda ini namanya ini, benda ini namanya ini. Kalau dia nanya-nanya, nanti gak jelas. Apalagi sekarang, bertanya-tanya pun sulit. Nanti dibilang orang, kamu nanya, kata jasa bawa. Ada itu kan? Benda. Wa'allama Adamal asma. Itu satu penafsiran. Tapi menurut saya itu belum terlalu bagus. Ada yang lebih bagus dari ini yang nomor 2 ini. Yang dimaksud dengan mengajarkan nama-nama itu adalah mengajarkan fungsi dari benda-benda yang ada di alam raya ini. Jadi bukan namanya, tapi apa Bapak Ibu? Fungsi. Fungsi dari sesuatu. Menurut saya ini penafsiran yang lebih bagus. Diajarkan kepada Adam fungsi dari api. Diajarkan kepada Adam fungsi dari air. Diajarkan kepada Adam fungsi dari udara. Itu yang bagus menurut saya penafsirannya. Dengan pengajaran itulah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kecil kita yang belum bisa berpikir, nalurinya itu tahu bahwa api itu bisa membakar, bahwa air itu dingin, bahwa udara itu kalau lama-lama kita hidup sama dia, kita bisa masuk angin. Namanya itu fungsi-fungsi. Dan itu diletakkan Tuhan dalam pikiran kita bagus. Tidak terbalik-balik. Bisa Bapak Ibu bayangkan misalnya, kita terbalik. Pas kita kedinginan, kita mandi. Itu bahaya itu. Kemudian, pas kita sudah kepanasan, kita pegang api. Itu bahaya itu. Alhamdulillah, allama Adamal asma, diajarkan Tuhan, fungsi-fungsinya itu cocok dalam pikiran kita. Dulu itu diajarkan kepada Adam. Namanya itu insting, gorizo. Naluri manusia itu seperti itu. Anak kecil, nanti boleh diperhatikan, dia kalau megang api, biarpun pikirannya belum aktif, lama-lama dia pasti nangis itu. Kenapa Pak? Allama Adamal asma. Dulu diajarkan fungsi dari api itu adalah membakar. Bisa membakar orang. Bisa bakar tangan kita. Nah, inilah dulu yang diajarkan kepada ayah kita Adam alaihissalam. Fungsi dari benda-benda. Nah, sekarang dunia berkembang.
Makin ngeri pengajaran Tuhan itu. Manusia sudah tahu bahwa karet itu bisa jadi roda. Dulu nggak tahu orang. Dibentuklah dia dari pohon karet, dideres ya kan, mengguris kata orang kampung. Lama-lama dibawa ke pabrik, diolah jadi ban mobil. Allama Adamal asma, fungsi dari benda-benda. Kemudian juga manusia tahu, diajarkan bahwa besi bisa diolah terbang. Namanya pesawat. Bisa rupanya. Berarti besi yang diciptakan Tuhan itu allama Adamal asma, fungsi-fungsinya itu diajarkan kepada kita. Ada orang selalu bilang begini, oh enak kali ya dia minum obat-obat yang alami, bersumber dari alam. Sebenarnya semua itu tidak ada yang tidak alami. Tapi karena dicampur dengan kimia, jadi tidak alami. Karena apapun yang nampak di dunia ini sebenarnya hasil olahan saja dari manusia. Tidak ada yang baru di dunia ini. Karena Allah mengajarkan fungsi-fungsi. Perhatikan Bapak Ibu, lingkungan kita semua nanti ya, ada kaca, ada lift, ada besi, ada kipas angin, ada AC, itu nggak ada yang asli semua itu. Misalnya AC itu, dari mana diolah? Dari bahan-bahan yang berasal dari alam raya. Allama Adamal asma. Nah, itulah kita hidup. Menurut saya, penafsiran yang kedua ini lebih bagus. Jadi yang diajarkan kepada kita, fungsi-fungsi dari benda-benda itu. Apa yang kita rasakan sekarang ini? Kemudahan. Karena diajarkan fungsi-fungsi dari benda-benda itu. Jadi jangan sombong kita punya ilmu ini sekarang. Macam internet ini. Kalau tak diajarkan Tuhan fungsi dari udara, bisa mengirim sinyal, bisa mengirim suara, bisa mengirim WhatsApp, tidak tahu kita itu cara buatnya. Cuman sayangnya Bapak Ibu, yang mau memikirkan itu bukan umat Islam. Belakangan ini ya, kalau dulu umat Islam yang memikirkan itu. Namanya Al-Biruni, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, itu dulu yang memikirkan. Sekarang berubah. Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, iya kan? Albert Einstein, berubah. Padahal allama Adamal asma. Ayah kita itu dulu diajarkan fungsi dari benda-benda itu. Nah, simpulannya Bapak Ibu, mari kita fungsikan apa yang ada di alam raya. Kita fungsikan karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir begini, ini ajaran agama ini cuma nyuruh saya tidur di kamar ini, zikir-zikir, sholat 24 jam, tak boleh kemana-mana. Tidak, fungsikan alam raya ini. Nah, karena allama Adamal asma. Kalau mau rekreasi, naiklah bus pariwisata biar cepat sampai. Jangan naik unta. Ada itu. Bagaimana ini supaya balik ke zaman Nabi? Naik unta di jalan raya itu. Itu tidak allama Adamal asma. Bagaimana itu pulang kampung ke Tapanuli Selatan naik unta? Mau acara pembukaan MTQ di sana. Sampai dia di sana udah tutup MTQ-nya. Allama Adamal asma kullaha. Fungsi-fungsi benda-benda itu. Mari kita manfaatkan alam raya. Kata Al-Quran, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia ciptakan untuk kamu yang di bumi itu semuanya. Yang penting jangan fungsikan air nira itu jadi tuak. Itu baru jadi masalah itu nanti. Ada itu. Dicampurnya pakai raru. Salah. Anggur diperasnya jadi minum-minuman keras. Masalah. Bapak Ibu sekalian, apa yang paling terasa di zaman modern ini dari pengajaran Tuhan itu? Jawabannya adalah teknologi. Itulah dia, teknologi sekarang. Oh, mudah kali. Jadi malam Ustaz WA saya, ngaji kita besok. Ngaji. Saya kirim kajiannya langsung, alhamdulillah 2 detik masuk. Apa itu? Teknologi. Mudah. Kalau dulu mana bisa, di SMS dulu, nanti tak masuk itu pesannya itu, di telepon dulu. Sekarang undang orang kalau pesta, gampang aja, PDF kan kirim.
Itulah dia fungsi dari benda-benda ini, teknologi. Apalagi yang memudahkan sekarang, naik haji. Apa? Dulu 3 bulan ya Pak ya. Sekarang berapa? 8 jam. 8 jam. Mudah sekarang. Semuanya serba mudah. Dulu pemeriksaan di airport itu sulit. Sekarang rekam aja mata, udah selesai. Cepat. Nah, itulah dia fungsi dari allama adamal asma'a kullaha. Kenapa Ustaz sampaikan itu? Ada orang alergi dengan kehidupan dunia ini. Jangan. Jangan itu. Fungsikan karena semua itu adalah pemberian Tuhan.